kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita akan melanjutkan materi kita bab 10, tepat di materi radioaktivitas. Kita lihat di sini latar belakang bagaimana perkembangan radioaktivitas ya. Penemuan sinar X oleh Ronson dan minat Becquerel terhadap peristiwa fluoresensi merupakan titik tolak dari perkembangan radioaktivitas. Inti atom tersusun oleh nukleon yang terdiri dari neutron yang netral dan proton yang bermuatan positif. Ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Kita lihat radioaktivitas itu didefinisikan sebagai pemancaran sinar radioaktif secara spontan. Ingat, secara spontan oleh inti-inti yang tidak stabil. Berarti ada inti yang tidak stabil. Dan ingat, radioaktivitas hanya terjadi pada inti yang tidak stabil. Misalnya inti uranium menjadi inti-inti yang lebih stabil. Berarti radioaktivitas ini adalah satu kegiatan pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti yang tidak stabil supaya menjadi inti yang lebih stabil ya. Ada 3 jenis sinar radioaktif yang dipancarkan, yaitu sinar alfa. Ikut di sini sifat-sifatnya ya. Kalau sinar alfa itu sifat-sifatnya dapat dihentikan dengan mudah oleh hamburan logam aluminium, merupakan partikel yang berkecepatan tinggi, yaitu 1/10 kecepatan cahaya, bermuatan positif dan identik dengan helium. Jadi terkadang sinar alfa ini dituliskan simbolnya helium karena identik ya. Kemudian sinar beta mempunyai daya tembus 100 kali sinar alfa. Berarti daya sinar alfa itu lebih kecil daya tembusnya dibandingkan sinar beta. Identik dengan elektron dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya. Jadi beta ini sering dibuat simbolnya bentuk elektron ya. Kemudian yang ketiga sinar gamma, daya tembusnya sangat besar, tidak dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Ingat, dia tidak dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik, dan merupakan gelombang elektromagnetik seperti sinar X, berarti memiliki kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Oke, jadi dari ketiga sinar radioaktif yang dipancarkan ini, sinar alfa lebih kecil daya tembusnya dibandingkan sinar beta, dan sinar beta lebih kecil daya tembusnya dibandingkan sinar gamma. Berarti daya tembus yang paling besar itu adalah sinar gamma. Oke, kita lihat di sini deret radioaktif. Unsur radioaktif bisa berubah menjadi unsur radioaktif baru dan seterusnya sampai dihasilkan unsur yang stabil dan membentuk suatu deret radioaktif. Unsur-unsur dengan Z lebih besar dari 83 bersifat radioaktif yang digolongkan dalam 4 deret, yaitu uranium 4N+2, actinium 4N+3, thorium 4N, dan neptunium 4N+1. Itu deretnya. Ada beberapa besaran yang ada kaitannya dengan radioaktivitas, yaitu waktu paruh. Waktu paruh atau waktu paruh ya. Waktu paruh atau paruh adalah waktu yang diperlukan unsur radioaktif sehingga separuh zat radioaktif tersebut meluruh dari masa awalnya. Meluruh maksudnya di sini adalah hilang. Nah, meluruh maksudnya di sini adalah hilang. Berarti waktu paruh itu waktu yang dibutuhkan sehingga tinggal setengah dari jumlah zat radioaktif tersebut yang belum hilang. Nah, itu dirumuskan dengan T setengah sama dan 0,693 dibagi lambda. T setengah ini adalah simbol dari waktu paruh. Terkadang dituliskan dia huruf besar atau huruf kecil ya.
T setengah waktu paruh satuannya sekon, tidak selamanya sekon, bergantung ke soal, dan lambda adalah konstanta laju peluruhan. Kemudian ada juga umur rata-rata. Umur rata-rata adalah kebalikan dari peluang atau hipotesis untuk meluruh persatuan waktu, yang dirumuskan dengan T max sama dengan 1,44 kali T setengah. T setengah di sini adalah waktu paruh ya. Oke, kemudian ada namanya peluruhan atau disintegrasi. Peluruhan adalah perubahan spontan berarti terjadi secara alami dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang bersifat radioaktif maupun yang tidak dengan memancarkan sinar-sinar atau partikel-partikel radioaktif. Jadi bisa memancarkan sinar alfa, beta, atau gamma. Unsur yang sangat reaktif memiliki waktu paruh yang sangat singkat. Ini berarti bahwa secara alami unsur tersebut cepat habis atau menghilang. Jadi kalau misalnya ada zat radioaktif yang meluruh, maka masih ada yang sisa gitu ya, masih ada yang belum hilang. Untuk menentukan zat yang masih ada itu, yang belum hilang itu, atau yang belum meluruh itu dirumuskan dengan NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. T per T setengah. Atau NT sama dengan N0 kali setengah pangkat N, dengan N di sini adalah T per T setengah. Keterangan NT adalah massa isotop yang tersisa atau massa zat radioaktif yang tersisa, berarti belum meluruh. N0 adalah massa radioaktif mula-mula, T adalah umur atau waktu peluruhan, dan T setengah adalah waktu paruhnya. Oke, kita lihat contoh. Sejumlah 25 gram zat radioaktif disimpan selama 60 tahun. Jika waktu paruh zat tersebut adalah 20 tahun, massa zat radioaktif yang tersisa adalah di sini dalam gram diminta ya. Dari soal ini dirumuskan waktunya 60 tahun, waktu meluruh 60 tahun, waktu paruhnya atau T setengahnya 20 tahun, N0-nya 25 gram, maka berapakah yang belum meluruh, berapakah yang tersisa? Itu tadi dirumuskan dengan NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. NT adalah 25 kali setengah kali 60 per 30, NT sama dengan 25 kali setengah kali 3, maka NT sama dengan 3 kali 1,25 gram. Secara umum bisa kita pastikan bahwa setiap zat yang meluruh itu enggak akan pernah habis, tetapi jumlahnya makin mengecil, dan makin mengecil. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lihat radioaktivitas pemancaran sinar alfa. Itu inti induk memancarkan sinar radioaktif menjadi inti anak ya. Kita lihat di sini contohnya XZA menjadi YZ kurang 2A kurang 4 tambah 2 alfa 24 ya, alfa 24. Maka XZA itu menjadi YZ kurang 2A kurang 4. Berarti Z-nya anaknya gitu ya. Anaknya jumlah nomor atomnya akan berkurang 2 dan nomor masanya juga berkurang 2. Kemudian radioaktif pemancaran sinar beta tadi kan identik dengan elektron ya. XZA menjadi YZ tambah 1A tambah beta minus 1 0. Ini induk, ini anak. Nah, tetap berlaku hukum kekalahan nomor massa ya, jumlah nomor massa reaksi sama dengan hasil reaksi, begitu ya dikininya. Kemudian pemancaran sinar gamma XZA menjadi YZA tambah gamma 00 karena gamma itu tidak bermuatan. Oke, kemudian energi dan reaksi inti. Persamaan reaksi A tambah X menjadi Y tambah B tambah Q. Q di sini adalah energi reaksi. A tambah X disebut reaktan, Y tambah B disebut produk. Ini saya kira kalau di kimia udah lebih jelas ya. Nah, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi sebelum reaksi sama dengan energi sesudah reaksi. Nah, menentukan rumus energi reaksi ini, kita lihat Q sama dengan MA tambah MX, berarti massa reaktan dikurang massa produk dikali 931. Atau dari reaksi ini tadi Q sama dengan MA tambah MX kurang MY tambah MB dikali 931. Nih dalam kurung dulu diselesaikan baru dikalikan dengan 931. Satuannya massa satuan SMA dan energinya satuannya mega elektron volt. Oke. Kita lihat contoh, hitung harga Q untuk reaksi inti.
Oke, kita lihat 2H tambah H2 tambah Cu63 menjadi N tambah Zn64. Diketahui dari soal H masanya 2,01412 SMA, Cu 62,929599 SMA, N 1,008665 SMA, Zn 63,929145 SMA. Yang ditanya adalah Q. Berarti Q sama dengan massa H tambah massa Cu, ini ya, reaktan, kurang massa N tambah massa Zn kali 931. Oke, kita isikan nilai-nilainya. 2,014102 tambah 62,929599 kurang 1,008665 tambah 63,929145 kali 931. Nah, dijumlah baru dikurang, hasilnya 0,005891 kali 931 menjadi 5485 mega elektron volt. Berarti energi yang dibutuhkan untuk reaksi H tambah Cu menjadi N tambah Zn itu sebesar 5,485 mega elektron volt. Oke, kita lihat reaksi fisi dan fusi. Ini contoh-contoh dari radioaktivitas ya. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti berat menjadi 2 buah atau lebih inti ringan dan diikuti neutron baru serta pemancaran energi yang berupa energi kalor. Contohnya U92235 tambah N01 menjadi U92236 menjadi Xe, xenon ya, 38140 tambah Sn 3894 tambah N2N01 tambah Q. Di sini juga dibutuhkan energi untuk mengubah U92235 ini menjadi U92236 pun menjadi Xe 38140 Sn 3894. Nah, dibutuhkan juga energi ya. Kemudian reaksi fisi. Reaksi fisi tak terkendali terjadi pada bom atom. Ini bentuk-bentuknya dia. Ini yang merah dia induk ya, dan yang biru ini neutronnya. Kemudian reaksi fisi terkendali pada prinsip dasar reaktor atom. Oke, ini dia gambarannya. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan 2 buah atau lebih inti ringan menjadi inti berat dan diikuti dengan pembebasan energi. Jadi kalau dia menggabungkan inti itu dibutuhkan pembebasan energi. Contohnya H12 tambah H13 menjadi He24 tambah N01 tambah Q. Q di sini juga energi ya, energi. Jenis-jenis reaksi fusi dalam bom hidrogen. Reaksi fusi dalam sebuah reaktor fusi. Ini boleh dicari informasi bagaimana sebenarnya dia reaksi fusi dalam bom hidrogen. Oke, ini reaksi fusi ya, hanya penjelasannya saja. Kalau dia untuk bom hidrogen dibutuhkan 17,6 mega elektron volt. Kalau dia ini ada beberapa reaksi fusi untuk reaktor fusi ya. Reaksi fusi untuk reaktor fusi dibutuhkan ada yang 4,03, 3,27, dan 17,59. Baik, itu saja materi kita hari ini. Semoga dipahami. Di sini ada latihan untuk dikerjakannya. Semoga dipahami dan untuk kelas tingkat tinggi kelas 12 jangan berhenti berlatih karena kelas 12 penentu arah masa depanmu mau kemana. Bentuklah dirimu seperti yang kamu mau, tapi yang positif. Sekalipun dalam keadaan masih belajar jarak jauh, tetap semangat. Jangan lupa menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Tetap jaga jarak dan cuci tangan setelah melaksanakan kegiatan. Persiapkan diri untuk mengikuti ujian-ujian di akhir semester ini. Tuhan Yesus memberkati.